Yesus. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami boleh datang kepada Tuhan dalam setiap keadaan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan yang tahu setiap kerinduan kami, Tuhan yang tahu setiap motivasi kami, Tuhan yang tahu setiap kerinduan kehausan kami akan hadirat. Kami percaya Bapa, bahwa Roh Kudus yang akan mengurapi kami, Roh Kudus yang akan memenuhi kami, Roh Kudus yang memuaskan kami dengan hadirat Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri yang berkarya di tengah-tengah kami pada saat sore hari ini ya Bapa. Kami hanya berserah berharap kepada Tuhan. Kami mohon ya Bapa, biarlah puji-pujian penyembahan kami boleh layak berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami duduk diam di bawah kaki Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, urapi setiap kami, juga hamba, juga setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Biar Roh Kudus yang mengurapi kami semua dan berikan pengertian hikmat akan kemudian dari Tuhan, sehingga apa yang boleh disampaikan pada malam ini Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi kami percaya bahwa berkat dan kami boleh benar-benar mengerti dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan ya, malam ini adalah malam yang pertama saya boleh berbagi sharing ya firman Tuhan. Saya tidak mengajari Bapak Ibu, tapi kita sama-sama belajar akan firman Tuhan. Dan malam ini adalah kesempatan yang indah bahwa Tuhan izinkan saya untuk berada di tengah-tengah saudara. Memang perkataan itu adalah doa katanya ya. Kadang-kala itu amin ya, berkatan adalah doa. Ada waktu lalu itu cuma sering guyon-guyon sama Bapak Stephen, sama Bapak Rudi, sering kali guyon, ayo, pembicara datang. Ternyata malam ini jadi pembicara sungguhan, tapi sekali lagi saya bukan pengkhotbah, tapi sama-sama belajar. Kita adalah sama-sama tubuh Kristus sebagai keluarga Kristen, keluarga besar GBS Karya Asih tempat ini. Amin. Bapak Ibu sudah mengenal saya, dan tidak kenalkan lagi. Belum ya. Nanti kalau belum kenal, nanti bulannya kenalan sama saya. Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur sekali saya punya rekan-rekan, punya kakak-kakak rohani seperti Pak Laksono, Cinani, juga rekan-rekan yang lain. Saya bersyukur sekali saya boleh diberkati di tempat ini. Kita boleh sama-sama bertumbuh, kita sama-sama mengalami banyak hal di tempat ini ya, di gereja GBS ini. Saya sangat diberkati oleh puji-pujian. Jadi semangatnya Bapak Sanjoyo ya untuk menaikkan pujian. Saya percaya bahwa sampai saat ini Bapak Sanjoyo dan rekan-rekan yang lain ada sampai titik sekarang ini, saya percaya itu bukan suatu hal yang mudah. Semua pasti mengalami proses, masing-masing mengalami proses. Tetapi kalau sampai hari ini kita boleh tetap memiliki semangat melayani Tuhan, kita boleh tetap diberi kesempatan, kita boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kita boleh beribadah kepada Tuhan, itu semuanya kemurahan Tuhan. Kalau kita lihat kondisi memang saat-saat ini bukan semakin membaik ya. Kita kadang-kala secara manusia, namanya manusia pasti khawatir. Tetapi semua itu adalah rencana Tuhan, semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Pada malam hari ini yang akan saya sampaikan renungan malam ini adalah dengan judul tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Kita tahu bahwa semua manusia itu pasti mengalami pertumbuhan ya, secara fisik, pertumbuhan secara fisik, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai ke orang tua ya, sampai ke kakek nenek dan lain sebagainya. Tua itu pasti kita akan mengalami pertumbuhan itu. Dan kita tahu bahwa pertumbuhan itu tidak akan pernah kembali ya. Maksudnya kita bertumbuh ya tumbuh terus gitu ya, nggak mungkin dari remaja balik lagi ke anak-anak.
bilangnya secara orangmu kalau sudah kakek-kakek nenek-nenek itu pikirannya itu kembali seperti anak-anak, itu katanya banyak orang gitu ya. Tetapi kita nggak bicara itu, tapi kita sama-sama belajar pada malam hari ini bahwa setiap manusia itu mengalami pertumbuhan secara fisik. Demikian dengan kerohanian kita, demikian dengan iman rohani kita. Saya percaya Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa banyak pengalaman-pengalaman rohani yang Bapak Ibu alami, dan sampai saat ini usia Bapak Ibu berbeda-beda ya. Emang ibadahnya dewasa muda, tapi nuansanya nuansa dewasa muda, bukan berarti memang meskipun dihadiri sama anak remaja atau pemuda, tapi tetap ada semangat untuk tetap menjadi muda ya. Yes. Puji Tuhan. Jadi kerohanian itu penting. Kalaupun kita ini sudah katakan sudah dewasa, tidak menjamin ya, tidak menjamin kita ini sudah langsung secara rohani itu langsung paling tinggi gitu ya. Katakan bahwa berapa umur kita atau berapa kita sudah menjadi orang Kristen. Kita menjadi orang Kristen sudah berapa lama? Itu tidak menjamin bahwa kerohanian kita ini sudah dewasa, sudah istilahnya itu sudah kuat gitu ya, tidak menjamin. Sekali lagi Bapak Ibu, pentingnya kita untuk menyadari, kita mengkoreksi hidup kita, untuk kita boleh belajar di mana ukuran rohani kita atau kekristenan kita ini mengikut Tuhan, itu rohani kita ini seberapa gitu ya. Kita baca di dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Kita akan baca ya. Efesus pasal 4 ayat yang ke-22 sampai 24. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Itu adalah ayat Efesus 4 ayat 22 sampai 24 dengan perikop manusia baru. Dalam ayat ini kita akan belajar 3 kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi dewasa rohani. Tadi saya katakan bahwa kita tidak bisa langsung ujuk-ujuk langsung iman kita ini langsung jadi orang yang kuat, orang yang top gitu, enggak ya, tapi mengalami proses. Untuk kita boleh menjadi dewasa rohani, kita akan belajar pada hal yang malamnya dari pertama, yaitu di dalam ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia yang lama. Yang pertama yang kita pelajari, kita harus meninggalkan manusia lama. Kalau kita ingin menjadi dewasa rohani, kalau kita ingin bertumbuh secara rohani, yang pertama kita harus meninggalkan manusia yang lama, menanggalkan manusia yang lama. Artinya bahwa kita sadar dan sungguh-sungguh menolak untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus berani menolak, kita menanggalkan manusia yang lama. Manusia yang lama kita bagaimana? Itu urusan dulu ya. Manusia yang lama itu sudah Tuhan sudah mengubahkan kita untuk kita menjadi manusia yang baru. Kita jangan pernah lagi berbuat lagi seperti manusia yang lama. Manusia yang lama yang mungkin penuh dosa, manusia yang lama mungkin kita nggak tahu, orang lain mungkin nggak tahu apa yang kita lakukan. Itu sudah tanggalkan semuanya itu. Mari kita maju ke depan, mari kita berpikir ke depan, mari kita melangkah ke depan untuk kita boleh belajar, untuk kita hidup baru, hidup yang memiliki pikiran yang baru. Saya nggak akan menghakimi Bapak Ibu mungkin punya pengalaman pribadi apa, saya nggak menghakimi, tapi saya percaya sekali lagi bahwa ada pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu pernah alami, sehingga sampai saat ini ada pertobatan. Bapak Ibu boleh hadir tengah-tengah kita, tengah-tengah ibadah ini, semua itu anugerah Tuhan. Kalau saya secara boleh saksi bahwa saya juga
adik-adik yang masih SMP atau SMA ya. Kadang-kala apa ya, punya kadang udah terpengaruh gitu ya, istilahnya tuh udah terpengaruh. Saya dulu saya sekolah di sini, SMP-nya di sebelah sini, tahu Bapak Ibu sebelah situ. Dan itu Bapak Ibu tahu bahwa sekolah itu juga bukan baik-baik amat, tapi ya namanya sekolah yang mesti ada lah, dan nakal dan lain sebagainya. Saya waktu itu terpengaruh seringkali ngomong-ngomong kotor gitu ya, seringkali terpengaruh gitu dengan teman-teman gitu. Tapi bukan berarti yang sampai menjurus ke yang terlalu enggak, cuman masih ya intinya berdosa lah di hadapan Tuhan, ngomong kotor dan meso dan lain sebagainya. Tapi saya bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan itu punya rencana dalam kehidupan saya. Tuhan tangkap saya, dalam arti Tuhan itu mengubahkan pikiran saya. Waktu itu saya SMA, kan SMP itu saya masih pengaruh, maksudnya itu pergaulan yang buruk sama teman-teman itu. SMA Tuhan berikan saya satu pertobatan yang luar biasa. Ya, waktu itu saya diajak teman ibadah di gereja belakang situ, dan di situ ada hamba Tuhan dari Jakarta kalau nggak salah, saya lupa teman, saya ingat nggak salah namanya ada Pak Silas Bella atau apa gitu. Nah itu ada tantangan, itu ada ibadah remaja. Waktu itu saya hadir dan puji Tuhan, di situ tuh Tuhan bekerja dalam hidup saya, sehingga saya tuh Tuhan benar-benar saya itu menangis di hadapan Tuhan. Di situ saya benar-benar bertobat, saya benar-benar hidup baru, saya benar-benar diubahkan oleh Tuhan. Sehingga kalau saat saya ngomong-ngomong kotor dibaca, Tuhan ingatkan saya langsung. Terus saya Tuhan, oh terima kasih Tuhan. Terus langsung Tuhan ingatkan, Roh Kudus tuh berbicara kepada saya untuk tidak berkata-kata seperti itu. Jadi maksudnya dalam arti kita ini dipimpin oleh Roh Kudus kalau kita benar-benar menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Itu adalah saksi kehidupan saya, sehingga sampai di situ, dari titik situ saya benar-benar hidup waktu itu juga SMA yang S1, sampai saya akhirnya mengambil keputusan untuk baptis karena juga background saya waktu masih kecil itu bukan keluarga yang Kristen yang sungguh-sungguh gitu, bukan, tapi background keluarga saya juga ada yang emak saya itu masih Konghucu, sembayangan dan lain sebagainya. Tapi di situ Tuhan panggil saya, Tuhan berikan saya hati yang baru untuk saya mau sungguh-sungguh tidak hidup di dalam kehidupan yang lama. Sampai Tuhan akhirnya saya boleh melayani di sebuah gereja, bukan di sini, di gereja tempat saya dulu. Sampai Tuhan bentuk saya untuk menjadi anak-anak yang benar-benar takut akan Tuhan, dan boleh ada sampai saat ini. Itu semua kemurahan Tuhan. Itu adalah pengalaman hidup saya untuk menanggalkan manusia lama. Demikian dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menanggalkan manusia lama kita. Mari kita hidup benar-benar bertobat, benar-benar hidup untuk kita hidup takut akan Tuhan. Di Efesus 4 ayat 27-29 juga dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Itu dalam ayat Efesus 4 ayat 27 ini. Benar-benar jangan beri kesempatan kepada iblis lagi. Kalau kita sudah hidup dalam pertobatan, kalau kita sudah menanggalkan manusia yang lama, mari kita benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita jangan pernah berikan kesempatan kepada iblis untuk kita kembali ke lubang yang sama, ke dosa yang sama. Jangan pernah. Tapi kita harus berani melangkah untuk kita berani hidup benar di hadapan Tuhan. Tinggalkan hidup lama kita dan jangan beri kesempatan kepada iblis untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa kita. Itu kalau kita ingin rohani kita menjadi dewasa, kita bertumbuh secara rohani kita. Itu yang pertama, menanggalkan manusia lama. Hal yang kedua yang kita boleh pelajari di dalam Efesus 4 ayat 22-24 tadi, yang kedua yaitu
Yang selanjutnya, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Yang kedua, yang kita boleh pelajari untuk kita bisa menjadi dewasa rohani, yaitu kita harus memperbaharui pikiran kita. Kalau beberapa waktu yang lalu kita dengar khotbah dari Bapak Gembala tentang mindset ya, tentang mindset kita, tentang pikiran kita ini. Kita ini pola pikir kita ini bagaimana? Kalau pola pikir kita positif, maka kehidupan kita, hal-hal yang kita lakukan, hal-hal yang apa yang kita mau kerjakan, kita lakukan dengan positif. Tetapi kalau mindset kita atau hal-hal yang di pikiran kita negatif, sebaliknya kita maka semuanya itu negatif. Di dalam Efesus 4 ayat 23 juga dikatakan supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Kenapa kita tadi selain meninggalkan manusia lama, yang kedua itu adalah memperbaharui pikiran kita. Pikiran ini adalah memang pusat adalah hati. Dari hati langsung dari hati kita lari ke setelah itu ke pikiran. Jadi benar-benar kita menjaga pikiran kita ini untuk kita menaruh pikiran kita ini seperti pikiran Kristus. Di dalam Filipi 2 ayat 5 kita baca ya, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan kita harus kita tempatkan di dalam pikiran Kristus. Jangan ada pikiran yang lain, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 8 juga dikatakan bahwa jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Tuhan ingatkan kepada kita malam hari ini, mari kita memperbaharui pikiran kita, mari kita memiliki pikiran-pikiran yang positif, mari kita memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu dari kesimpulannya dari pikiran-pikiran positif kita. Jangan sampai kita ini terjebak dengan pikiran-pikiran negatif, sehingga kalau kita hanya memiliki pikiran-pikiran negatif, maka pertumbuhan rohani kita ya kita kan udah katakan stagnan. Padahal kalau kita secara usia kita terus bertumbuh, secara usia kita terus bertumbuh dan bertumbuh. Tetapi kalau kita hanya selalu memiliki pikiran negatif, maka saya percaya bahwa pertumbuhan rohani kita akan stagnan. Ya kita akan jadi seperti itu saja. Kita akan merasa terjebak kepada lingkaran seperti kita nggak akan pernah bisa bertumbuh intinya. Kita akan merasa, aku ini loh siapa, terus aku ini apa, dan aku ini nggak bisa apa-apa gitu. Kadang pikiran-pikiran itu menguasai pikiran kita, ataupun mungkin adik-adik atau rekan-rekan kadang-kala di dalam kehidupan kita itu mungkin terpengaruh atau hal-hal yang lama ya. Mungkin kita seringkali istilahnya dibully ya. Kalau dibully itu bisa membentuk mindset kita atau pikiran kita ini menjadi pikiran yang minder gitu ya. Pikiran yang minder, pikiran yang merasa ya mungkin orang-orang itu kayaknya kok istilahnya itu memberikan kata-kata negatif ke saya. Jadi seakan-akan akhirnya kita ini kayak terpengaruh pikiran dari perkataan orang-orang tersebut, terpengaruh dalam pikiran kita, sehingga mestinya kita yang enggak menjadi seperti itu. Itu yang harus kita waspadai. Itu harus kita ubah pikiran kita, sehingga kita harus benar-benar memiliki pikiran Kristus yang ada di dalam hidup kita. Sekali lagi saya juga mengajarkan saya juga
Saya sendiri juga orangnya ya seperti Bapak Ibu Saudara tahu saya orangnya ya seperti ini, minderan juga waktu dulu ya, sekarang ya masih minderan, cuman karena punya rekan-rekan yang sesama rekan-rekan yang bisa saling memberikan support, memberikan kita semangat, memberikan kita kekuatan, itu yang membentuk kita ini menjadi manusia-manusia rohani yang dewasa. Jadi seakan-akan pengajaran, maksud saya, kalaupun kita mungkin ya di dalam kehidupan kekristenan kita, atau di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan sehari-hari kita nggak akan pernah istilahnya di dalam zona yang nyaman, zona yang baik-baik saja. Mungkin ketemu dengan orang-orang yang mungkin memuji-muji kita nggak akan pernah seperti itu. Maksudnya nggak terus-terusan ketemu dengan orang itu. Tapi kadang-kala kita bisa dipertemukan dengan orang-orang yang membuat kita ini jengkel, membuat kita ini menjadi orang yang ya tadi saya bilang mungkin membuli kita menjadikan kita ini orang yang minder, orang yang merasa nggak ada artinya dan lain sebagainya. Itu yang bisa mempengaruhi kita. Tetapi sekali lagi kita boleh belajar bahwa pikiran kita ini benar-benar kita harus diisi dengan apa? Diisi dengan firman Tuhan. Kalau saya sarankan Bapak Ibu, Bapak Ibu, rekan-rekan, bahwa kalau kita mungkin membaca firman Tuhan, kalau bisa jangan, maksudnya yang secuplik ya, tapi secara rohani itu ya bisa kita mungkin dapatkan berkat dari ayat itu. Tapi yang penting adalah kita harus membaca firman Tuhan ini, adalah kebenaran firman Tuhan ini kita harus baca secara utuh. Kalau kita baca dan kita boleh mengerti, kita akan mendapatkan hikmah, kita akan mendapatkan remah, kita akan mendapatkan sesuatu yang menjadi berkat dan kekuatan dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan ini penting, dan jangan pernah kita hanya membacanya sepotong. Tapi kalau kita ingin bertumbuh, mari kita baca firman Tuhan ini setiap hari. Puji Tuhan, itu yang kedua. Dan yang ketiga, selain menanggalkan manusia yang lama dan juga memperbaharui pikiran kita untuk kita boleh menjadi dewasa rohani, yang ketiga yaitu di dalam ayat selanjutnya, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang ketiga, kalau kita ingin menjadi dewasa secara rohani, kita harus mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru ini bukan berarti seperti robot yang berubah langsung bajunya berubah, bukan ya. Tapi manusia baru di sini dikatakan bahwa mengenakan manusia yang baru itu, kalau di dalam Rasul Paulus itu memakai istilah kainos. Kainos itu untuk kata yang baru itu berarti lebih berbicara kepada mutu atau kualitas. Jadi di sini bahwa kita harus mengenakan manusia baru itu adalah mutu atau kualitas kekristenan kita ini. Bagaimana kekristenan kita ini seperti apa? Manusia baru, kalau kita dituntut untuk memiliki kualitas atau mutu menjadi Kristen yang sungguh-sungguh, maka kita benar-benar harus hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita harus hidup di dalam apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Manusia baru adalah seseorang yang telah dihidupkan kembali, diperbaharui, dan yang telah berpikir secara rohani. Ia adalah manusia baru yang diciptakan oleh Kristus. Dia telah diberikan suatu sifat baru yang kudus dan suatu kehidupan yang tidak tercemar, yang sama sekali berbeda dengan hidup yang lama. Manusia baru itu memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang memiliki persekutuan dengan Allah dan mentaati kehendak Allah, dan mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi.
Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, mari malam hari ini renungan saya ini sangat sederhana, tetapi biarlah kita sama-sama boleh dikuatkan bahwa jangan pernah kita mau bahwa iman rohani kita hanya stagnan ya, kita hanya gitu-gitu aja gitu ya. Enggak. Tapi iman rohani kita, kedewasaan rohani kita ini harus semakin hari harus semakin bertumbuh. Kita harus semakin hari boleh semakin dekat dengan Tuhan. Jangan pernah kita ini istilahnya potong di tengah jalan hanya karena mungkin tersinggung dengan teman kita, mungkin kita sakit hati dengan perkataan teman kita, mungkin nggak direken oleh teman-teman kita. Jangan rugi Bapak rekan-rekan sekalian, rugi kalau kita hanya karena hal itu kita potong, kita jauh dari Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, rugi. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita harus memiliki kedewasaan rohani, kedewasaan hidup iman kita, iman rohani kita ini di hadapan Tuhan. Kalaupun kita bertambah usia, itu kita juga harus berdoa, kita harus juga bisa bertambah rohani kita, bertambah iman kita, bertambah kesetiaan kita, bertambah kita boleh lebih lagi dekat dengan Tuhan. Itu yang boleh menjadi renungan atau kita sama-sama diingatkan Tuhan. Biarlah kita tutup di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai ayat 13 dikatakan demikian. Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberitaan Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang yang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Bila firman ini boleh menjadi berkat, kita semakin hari boleh semakin dewasa rohani, kita semakin hari boleh semakin bertumbuh iman kita di dalam Tuhan, terlebih kesetiaan kita di mengiring Tuhan, kita boleh tetap semangat melayani Tuhan. Puji Tuhan. Waktu selanjutnya saya silakan. Saya minta musik untuk naik ke panggung. Worship leaders ini bisa membantu saya. Kita akan menyanyikan ujian peneguhan firman Tuhan pada sore hari. Sambil mencari chord dan kuncinya, mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan merenungkan firman yang telah disampaikan pada sore hari ini, biar kita dapat mengerti apa maunya Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidup kita, bahwa kita harus tinggalkan manusia lama kita untuk menjadi manusia baru. Itu nggak mudah, saudara. Perlu perjuangan, karena melawan daging ini nggak mudah. Musuh terbesar manusia itu apa sih? Kawan kita, bukan? Teman bisnis kita, bukan? Teman sekolah kita, bukan? Teman pelayanan kita, bukan? Musuh terbesar kita itu adalah siapa? Selain iblis, diri kita sendiri. Paling susah. Mimpin diri kita sendiri paling susah. Yang kita pun sudah dikatakan, hai jiwaku, teduhkanlah, kuasailah dirimu agar kamu dapat berdoa, agar kamu dapat mengerti rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, ku rindu hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku.
Dalam pikiran kami,
buah yang lebat untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bentuk kami selalu Tuhan menjadi serupa dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Tuhan juga memberkati Sinta Tuhan, berkati dengan urapan-Mu yang baru setiap saat. Urati setiap detik kehidupannya ya Tuhan dengan urapan-Mu ya Tuhan. Tuhan juga memberkati keluarganya, anak-anaknya, suaminya. Tuhan juga memberkati pekerjaan mereka. Tuhan juga memberkati studi anak-anaknya Tuhan, sehingga mereka menjadi berkat sekelilingnya ya Tuhan, sehingga menjadi buah yang baik untuk kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini Tuhan, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Amin. Biarlah Tuhan di akhir ibadah ini Tuhan, Engkau tetap memakai kami, Tuhan tetap berbicara kepada kami setiap detik, setiap saat, sehingga kami menjadi manusia-manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, silakan duduk rekan-rekan dosa kita. Atas nama Urus Dewa Muda dan Kembali mengucapkan terima kasih buat Bu Sinta sudah membagikan firman Tuhan. Jadi berkat buat setiap kita yang hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan lihat pengumuman seputar kegiatan gereja di tempat ini. Bisa ditampilkan ke multimedia. Sabtu depan ibadah dewasa muda dihadiri oleh Pastor Sanjoyo Citra. Kemudian besok ada ibadah raya minggu ya jam 8 pagi. Rekan-rekan bisa hadir. Oh maaf, tadi yang Pastor Sanjoyo Citra itu salah, bulan depannya maksudnya. Depannya. Itu minggu depannya. Terlalu semangat. Maaf. Siapa ya? Multimedianya? Saya nggak hafal soalnya. Nggak ada. Nanti rekan-rekan dilihat ya. Minggu besok ada ibadah raya jam 8 pagi tempat ini rekan-rekan bisa hadir. Kemudian Kamisnya ada doa malam. Secara apa itu? Oh maaf, berarti pengumumannya. Minggu jam 8 pagi ada ibadah di tempat ini disertai perjamuan suci. Ya. Terus minggunya itu ada ibadah kelas 1 jam 8 di lantai 2 ya. Kemudian Kamisnya ada doa malam jam 6 malam secara online ya. Terus Sabtunya doa pagi jam 5 pagi setiap Sabtu di sini ya jam 5 pagi bisa hadir. Ya. Kemudian dilanjutkan sorenya ada ibadah dewasa muda di tempat ini jam 5 sore. Saya nggak ada pengumuman lain, kita akan memberikan persembahan tempat ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur